Pemirsa, masih bersama saya di Khazanah Quran dan masih membahas terkait dengan surah At-Taubah. Pak Ustadz, jadi untuk para pemirsa di rumah hadirin atau mungkin saya sendiri yang ingin memulai untuk taubat, apa yang harus dilakukan dan bagaimana pandangan surah At-Taubah terhadap hal ini? Jadi surat Taubah disebut dengan surat Taubah karena di dalamnya banyak sekali pembahasan taubat. Kata taubat sendiri disebut 17 kali dengan derivasinya ya, tasrifannya. Itu terbanyak dari semua surat. Al-Baqarah 13 kali, An-Nisa 12 kali, ini 17 kali. Ya. Belum sinonim-sinonimnya, istighfar, pemaafan, dan kembali dan seterusnya, banyak. Jadi dalamnya banyak pelajaran taubat. Nah, salah satunya di situ disebutkan kisah 3 orang sahabat Nabi yang khilaf, melakukan kesalahan, yaitu sempat tidak mau berangkat perang Tabuk waktu itu. Allah sebutkan di akhir, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, dan seterusnya. 3 orang sahabat Nabi tidak ikut perang Tabuk, dan itu kesalahan. Pulang kemudian mereka mengakui salah di depan Nabi, tidak mau berbohong. Sempat Nabi menghukum, yang tadi yang konsepnya John Braithwaite ya, dihukum untuk supaya bertaubat. Nah, jadi jangan pernah kita membenci sahabat kita yang menasihati kita kadang-kadang dengan sedikit tegas ya, kan itu baik buat kita. 50 hari tidak dijawab salah mereka, ya Allah. Kemudian Allah berikan pertaubatan setelah itu. Tsumma taba alaihim. Baru di situ ada ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi ya orang-orang beriman wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Ya. Ayat 119 ya dari surat At-Taubah. Nah, ini salah satu resep bertaubat Kak Aurel ya, yaitu kita membersamai komunitas yang juga jujur dalam taubat. Kalau kita sendiri bertaubat tapi masih terlalu banyak bergaul dengan circle yang buruk, maka kita akan sulit bertaubat. Tapi bukan berarti kita benar-benar memusuhi atau menjauh sama sekali. Enggak, tapi kita misalnya nih, circle kita yang lama atau yang sekarang kita berada di situ itu suka ngajak mabuk. Suka ngajak pasangannya masing-masing, pacarnya, kemudian check-in ke hotel melakukan perbuatan haram ya. Maka kita jaga jarak ketika mereka agenda haram itu. Selain itu tetap bergaul, ngerti ya? Nah, kalau kita taubat tapi tetap hadir di majelis Homer, kita akan sulit bertobat. Itu satu resep. Juga tobat itu nggak cuma menyesal. Tadi barusan ayat 102-103, setelah tobat itu ada beramal soleh, sedekah, infak, dan sejenisnya. Jadi ada bergerak menuju yang lebih baik. Nah, itu memang luar biasa surat At-Taubah, yang mana di dalamnya dari awal kita diajak untuk komitmen dengan perjanjian, bahkan ketika orang mau khianat saja, kita diajar untuk dengan bijak. Ini juga disebutkan surat Al-Anfal 58 ya. Gitu. Wa imma takhafana min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ahdahum ala sawa ya. Fambit ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kalian merasa ada upaya pengkhianatan dari orang, maka jujur saja batalkan perjanjian tersebut. Gitu ya. Itu bentuk kejujuran. Jujur kita kepada Allah itu bentuknya taubat. Jujur kita kepada Allah. Kemudian kita memperbaiki diri, berakhlak baik, mengedepankan cinta Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Nah, itulah wujud-wujud taubat. Disitulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, hari ini kita sudah membahas terkait dengan surah At-Taubah dan kita semoga bisa bersama-sama berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bertaubat dari hal-hal kecil sampai dengan hal-hal yang besar nantinya, dan terus menjadi umat muslim yang bermanfaat untuk semua. Di episode kali ini kita sudah membahas terkait bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan di episode selanjutnya tentunya kita juga akan membahas surah-surah lainnya yang bisa menjadi jawaban atas semua pertanyaan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Kalau begitu saya Aureliadra dan juga Ustadz Nur Fajri Ramadan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sempurnakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa syukur kama yanbaghi li jalali wa jakarimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ampunilah salah-salah kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa dan salah orang tua kami dan orang-orang yang dekat dengan kami. Salah dan kekurangan apa yang terjadi di lingkungan dan masyarakat kami, serta salah dan kekurangan yang terjadi di bangsa dan negara kami ya Allah. Bimbing kami agar menghentikan perbuatan-perbuatan salah kami. Bimbing kami agar menyesali perbuatan dosa kami. Bimbing kami agar bertekad kuat tidak mengulangi salah dan dosa kami. Bimbing kami agar mengembalikan hak-hak orang-orang yang telah kami zalimi ya Allah. Ampuni salah kami. Bimbing kami menjadi yang lebih baik
pribadi-pribadi yang sungguh dalam bertaubat kepadamu, tidak munafik dan tidak mengkhianati perjanjian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.